Tanah Israel berguncang, bukan karena gempa bumi alami, tetapi oleh tanda-tanda spiritual dan nubuat yang menantang logika manusia. Di tanah yang pernah menjadi saksi janji ilahi ribuan tahun lalu, sesuatu muncul yang tak seorang pun berani prediksi. Pewahyuan akan tanda paling ditakuti sebelum pengangkatan tidak tampak seperti perang biasa atau bencana alam yang bisa diatasi dengan donasi atau pidato belas kasih. Tanda ini membawa urgensi yang sunyi, peringatan surgawi yang tertulis dalam diam di hati, namun terlihat oleh mereka yang masih memiliki mata rohani untuk melihat. Apa yang terjadi di Israel bukan hanya konflik geopolitik lainnya, bukan hanya berita yang segera terlupakan. Ini adalah titik balik rohani, momen keputusan bagi seluruh gereja, bagi setiap jiwa yang ingin bersiap. Hari ini, kita melihat tanda-tanda aliansi keagamaan dan politik yang selaras dengan nubuat kuno. Kita melihat bangsa-bangsa kembali ke akar mereka, seruan pertobatan menggema di antara bangsa-bangsa, dan kegelisahan yang terus tumbuh melintasi batas-batas. Namun mengapa peristiwa ini sekarang berbeda dari yang pernah kita alami sebelumnya? Pertama, karena ini memengaruhi pusat spiritual iman Kristen, tanah suci, simbol perjanjian abadi. Kedua, karena ini bukan hanya peristiwa lahiriah, tanda ini menyentuh yang tak terlihat. Ini membongkar keamanan palsu bagi mereka yang menganggap iman hanyalah tradisi, dan mengingatkan bahwa Alkitab bukan buku cerita masa lalu, melainkan pedoman persiapan bagi akhir zaman. Dan yang terpenting, tanda ini memaksa kita untuk memilih. Memilih antara tidur nyenyak dalam ilusi damai yang rapuh, atau terbangun dengan mata rohani terbuka, siap untuk bertemu Tuhan. Sebab jika Israel dalam status siaga tertinggi, mungkin Anda juga harus memeriksa kehidupan rohani Anda hari ini. Karena ketika jam nubuat berdentang dalam derita terakhirnya, tidak akan ada waktu untuk kesempatan kedua. Di zaman Nuh, umat manusia hidup seperti biasa, menikah, bekerja, berdagang, merayakan. Semua tampak baik-baik saja. Namun di balik tampilan normal itu, tersembunyi kerusakan moral dan penolakan terang-terangan terhadap kebenaran ilahi. Orang-orang mengabaikan peringatan, mengejek seruan, dan meremehkan bahtera yang sedang dibangun tepat di depan mata mereka. Terdengar familiar? Yesus berkata dengan jelas, seperti pada zaman Nuh, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Perbandingan ini bukanlah simbolik, ini adalah peringatan langsung. Hari ini, kita hidup dalam skenario yang sama, generasi yang sibuk, mengejar kesenangan instan, lebih peduli dengan status daripada keselamatan, lebih tertarik pada hiburan daripada kekekalan. Dan seperti pada zaman Nuh, banyak yang mengejek iman, menolak pertobatan, dan hidup seolah-olah kasih karunia tidak berbatas. Sementara Nuh memukul paku di bahtera, hari ini kita memukul firman di mimbar, di gereja, dan di media. Tapi siapa yang mendengarkan? Berapa banyak yang benar-benar percaya bahwa badai akan datang? Rasul Petrus bahkan menulis bahwa pada hari-hari terakhir, akan muncul pengejek yang berkata, di mana janji kedatangannya? Mereka akan mentertawakan penantian dan memperolok iman. Sama seperti sebelum air bah. Nubuatan telah diabaikan. Teriakan Allah diremehkan. Dan kemudian, pintu bahtera ditutup, dan tak seorang pun bisa masuk lagi. Tapi perhatikan ini, Allah tidak menutup pintu itu pada hari pertama Nuh berkhotbah. Ia menunggu dengan sabar, hari demi hari, generasi demi generasi, memberi waktu untuk pertobatan. Tapi ada saatnya waktu habis. Dan pada saat itulah, penghakiman turun. Hari ini, Roh Kudus masih memanggil. Masih ada waktu. Tapi sampai kapan? Tanda yang muncul di Israel mengingatkan kita bahwa kita berada di batas. Dan yang paling menakutkan bukanlah dunia yang diam, tapi gereja yang diam. Dingin rohani yang tumbuh diam-diam, seperti di zaman Nuh. Umat manusia mengulangi kesalahan yang sama, dan banyak yang di dalam rumah Tuhan tetap terganggu, acuh tak acuh, dan percaya diri dalam kesalehan palsu mereka. Inilah generasi yang menyaksikan nubuatan digenapi di depan mata, tetapi tetap memilih untuk mengabaikannya. Tanda bukan hanya apa yang terlihat di Israel. Tanda itu ada di hati yang mengeras, di telinga yang tidak mau mendengar, dalam Injil yang tanpa salib, tanpa pertobatan, tanpa rasa takut. Seperti pada zaman Nuh, semuanya tampak biasa, hingga hujan turun. Dan saat itu, sudah terlambat. Bayangkan Anda berjalan di padang rumput yang cerah, langit biru membentang tanpa awan. Suara burung menyanyikan ketenangan,
dan semuanya tampak dalam harmoni sempurna. Namun di balik bukit kecil di depan, badai besar sedang mendekat, dan tak ada yang menyadarinya. Inilah ilusi damai palsu, penyesatan paling efektif di akhir zaman. Rasul Paulus telah memperingatkan tentang bahaya ini dalam suratnya kepada jemaat Tesalonika. Apabila mereka mengatakan, damai dan aman, maka kebinasaan tiba-tiba akan datang atas mereka. Ini adalah pertanda akhir yang paling halus namun paling menghancurkan. Tidak seperti perang atau bencana, perangkap ini tidak menakutkan, justru menenangkan. Dan karena itulah, ia sangat mematikan. Kita hidup di era yang dipenuhi pidato toleransi, diplomasi, dan stabilitas. Para pemimpin dunia mengumumkan perjanjian bersejarah, aliansi dibentuk atas nama perdamaian. Tapi sedikit yang menyadari bahwa ketenangan semu ini telah dinubuatkan sebagai salah satu tanda terakhir sebelum kekacauan mutlak. Ini bukan rekonsiliasi sejati antar bangsa, tetapi sebuah sandiwara, kabut rohani yang menutupi mata banyak orang. Dalam atmosfer damai semu inilah roh antikristus mulai bekerja. Ia tidak datang dengan pedang, tetapi dengan kata-kata lembut, solusi politik, dan pidato religius yang menyenangkan semua pihak. Ia tampil sebagai pembawa damai, pemersatu, pemimpin yang telah lama ditunggu, dan banyak yang akan mengikutinya, dibutakan oleh cahaya palsu dari damai yang ia tawarkan. Israel, lebih dari negara manapun, berada di pusat panggung nubuatan ini. Ketika Israel memasuki status siaga tinggi, seperti yang terjadi sekarang, itu karena sesuatu yang mendalam sedang terjadi. Mereka yang benar-benar memperhatikan tanda-tanda tahu, apa yang tampak sebagai kemajuan politik bisa jadi adalah langkah menuju penggenapan nubuatan yang mengerikan. Bukan kebetulan jika saat ini banyak rabi gelisah, banyak teolog memilih diam, dan banyak orang Kristen yang sama sekali tidak siap. Penyesatan ini sangat halus. Damai palsu ini tidak membangkitkan alarm, ia membius jiwa. Dan dalam ketenangan yang menipu inilah banyak orang akan tertangkap basah, percaya bahwa mereka aman, sampai semuanya terlambat. Yesus menyebut ini, ketenangan sebelum badai. Dan itu sedang terjadi sekarang. Damai palsu, dibungkus niat baik dan pidato yang inklusif, sedang menyebar, dan dunia menyambutnya dengan tepuk tangan. Tapi mereka yang memiliki kepekaan rohani merasakan, ada sesuatu yang salah. Ada ketegangan di udara. Seperti ada sesuatu yang akan pecah kapan saja. Dan Anda? Apakah Anda hidup dengan tertidur dalam rasa aman yang palsu? Ataukah Anda berjaga-jaga, seperti yang diperintahkan Yesus? Karena penyesatan paling berbahaya bukanlah yang menakutkan, melainkan yang menghibur. Dan dalam kenyamanan yang menipu itulah, banyak yang akan lengah dan tertinggal. Segalanya tampak normal. Orang pergi bekerja, pernikahan dirayakan, anak-anak bermain di taman. Namun dunia rohani tidak diam. Sebuah pergerakan tak kasat mata sedang berlangsung antara langit dan bumi. Sebuah alarm nubuat sedang berbunyi, bukan dengan suara keras, tetapi dengan desakan yang menyentuh jiwa mereka yang masih memiliki kepekaan rohani. Pengangkatan sudah sangat dekat, dan dunia melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Alkitab menggambarkan pengangkatan sebagai peristiwa yang tiba-tiba, tak terbendung, tak dapat ditawar. Dalam sekejap mata, kata Paulus dalam 1 Korintus pukul 15:52, tidak akan ada hitungan mundur, tidak ada tanda kosmik yang terlihat. Langit tidak akan terbuka perlahan, ia akan terbelah seketika, dan mereka yang siap akan diangkat, seperti kilat dalam kegelapan. Yesus menegaskan hal ini dalam Matius 24, 2 orang akan berada di ladang, yang satu akan diambil, yang lain ditinggalkan. Momen pemisahan ini tidak akan didasarkan pada penampilan, jabatan gerejawi, atau popularitas. Itu akan didasarkan pada hubungan yang nyata dengan Kristus, pada kehidupan yang dijalani dalam kekudusan, pertobatan, dan kewaspadaan. Pengangkatan bukanlah teori. Itu adalah janji. Tindakan belas kasih Allah untuk menyelamatkan umatnya sebelum awal masa kesengsaraan besar. Itu akan menjadi sekaligus penghiburan terbesar dan kejutan terbesar dalam sejarah umat manusia. Penghiburan bagi mereka yang hidup dalam kekudusan, namun kehancuran bagi mereka yang tertipu oleh iman yang dangkal. Tanda yang paling ditakuti muncul di Israel adalah seperti bunyi trompet peringatan. Itu sedang berkata, bersiaplah. Dalam waktu kapan saja, langit bisa terbuka. Dalam detik apapun, mereka yang milik Tuhan akan dipanggil.
Tapi siapa yang benar-benar siap? Siapa yang sungguh-sungguh menantikan Dia dengan kasih dan rasa takut? Hari ini banyak yang hidup seolah-olah pengangkatan hanyalah topik pinggiran, spekulasi para fanatik. Tapi bukan itu yang diajarkan kitab suci. Pengangkatan adalah puncak dari harapan Kristen. Pertemuan kembali dengan Sang Mempelai. Saat ketika gereja yang setia akan diangkat dari tengah kegelapan menuju kemuliaan kekal. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana momen itu terjadi? Dunia terjerumus dalam kebingungan, mencoba menjelaskan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Pesawat tanpa pilot, mobil tanpa pengemudi, rumah-rumah kosong, keluarga-keluarga terpecah. Gereja-gereja bertanya-tanya mengapa sebagian pergi dan sebagian tertinggal. Tidak akan ada waktu untuk bertobat. Yang tersisa hanya gema dari kesempatan yang hilang. Peringatan telah diberikan. Tanda-tandanya sudah di depan mata kita. Dan jika pengangkatan terjadi hari ini, apakah Anda termasuk yang akan terangkat? Atau termasuk mereka yang tertinggal untuk menghadapi masa tergelap dalam sejarah manusia? Sekarang adalah waktu untuk memutuskan. Karena setelahnya hanya tinggal waktu untuk menanggung akibat. Ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada pengangkatan itu sendiri. Menyadari bahwa banyak orang yang menganggap diri mereka Kristen akan tertinggal. Orang-orang yang pergi ke gereja, mengikuti ibadah, menyanyikan lagu pujian, dan mendengarkan khotbah. Namun ketika panggilan terakhir datang, mereka tidak diangkat. Ini bukan penghakiman, tapi peringatan. Sebuah panggilan mendesak menuju kebenaran. Yesus sudah memperingatkan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Perbedaannya bukan pada kata-kata, melainkan pada esensi. Bukan pada penampilan iman, tetapi pada ketaatan yang nyata. Banyak yang menyebut dirinya Kristen, tetapi hidup seolah Kristus hanya menjadi tambahan dalam hidup mereka. Mereka Kristen dalam nama, tapi tidak dalam hati. Mereka tahu ayat-ayat Alkitab, tetapi tidak hidup menurut firman. Mereka menyanyikan, Maranatha, tetapi hati mereka melekat pada dunia. Mereka ikut perjamuan kudus, tetapi setiap hari mereka hidup dalam kesombongan, hawa nafsu, iri hati, dan kesenangan dosa. Dan saat pengangkatan terjadi, mereka akan menghadapi kenyataan yang memilukan, bahwa mereka berada dekat, tapi tidak di dalam. Bahwa mereka mendengar tentang surga, tapi tak pernah memasukinya. Menyedihkan untuk dikatakan, tapi harus diungkapkan, banyak gereja akan terkejut. Pendeta, pemimpin, dan seluruh pelayanan yang melupakan kekudusan, yang menukar kebenaran dengan popularitas, yang melunakkan Injil demi tepuk tangan jemaat, akan menyaksikan jemaat mereka hancur secara rohani. Sebab Tuhan tidak terkesan dengan struktur megah, tetapi dengan hati yang hancur dan bertobat. Iman yang sejati menghasilkan buah. Tidak cukup hanya berkata, saya milik Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus hidup. Mengasihi seperti Dia mengasihi. Menyangkal diri. Memikul salib. Menjauhi dosa. Mengejar kekudusan dengan kesungguhan. Itulah yang membedakan orang percaya sejati dari mereka yang hanya berlabel. Dan jika Anda merasa jauh, masih ada waktu. Pertobatan adalah kuncinya. Salib masih berdiri tegak, tapi jam nubuat terus berdetak. Dan saat langit terbuka, tidak akan ada alasan, tidak ada pembenaran, tidak ada kesempatan kedua. Hanya akan ada satu pertanyaan. Apakah engkau sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus, atau hanya sebagai simpatisan? Kita tiba pada titik penentuan. Setelah semua yang telah kita lihat, tanda-tanda di Israel, pengulangan zaman Nuh, damai palsu, peringatan dari surga, dan kenyataan pahit bahwa banyak akan tertinggal, muncul pertanyaan yang paling penting. Apa yang harus saya lakukan sekarang agar siap? Alkitab tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Ia memberi kita langkah-langkah yang jelas, praktis, dan mendesak. Yang pertama adalah, bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini bukan ajakan emosional, tetapi perintah rohani. Pertobatan bukan hanya merasa bersalah, tetapi membalikan arah dari dosa, dari dunia, dari segala yang tidak menyenangkan Allah. Ini adalah awal kehidupan baru, dengan kebiasaan baru, pikiran baru, dan hati yang baru. Langkah kedua, hidup dalam kekudusan. Ibrani pukul 12.14 berbunyi, usahakan hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan bukan kesempurnaan, tetapi pemisahan. Itu berarti mengatakan tidak kepada hawa nafsu, menolak roh zaman ini, dan setiap hari mencari hadirat Tuhan dalam doa, membaca Alkitab, dan ketaatan. Ketiga, berjaga-jagalah. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga berarti waspada, peka terhadap penyesatan yang halus, terhadap gangguan yang menjauhkan kita dari salib. Itu berarti menjaga nyala api tetap hidup, tidak membiarkan rutinitas atau kenyamanan rohani membuat kita lengah. Berjaga-jaga berarti tetap memandang ke langit, meski dunia hanya sibuk melihat ke bumi. Keempat, lepaskan diri dari dunia. Rasul Yohanes memperingatkan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sistem dunia ini bersifat sementara, menipu, dan menggoda. Ia menawarkan kemuliaan kosong, janji-janji palsu. Semakin dalam seseorang tertanam di dunia, semakin tidak siap ia untuk pengangkatan. Kita harus hidup seperti orang asing, sadar bahwa bumi ini bukanlah rumah kita yang kekal. Kelima, bangun hubungan pribadi dengan Yesus. Jangan bersandar pada iman gembalamu, orang tua, atau gerejamu. Pengangkatan bersifat pribadi. Tak seorang pun akan diangkat karena hubungan mereka dengan orang lain. Ini tentang kamu dan Tuhan. Tentang persekutuanmu, kasihmu kepadanya, penyerahan hidupmu. Tanyakan pada dirimu, jika Yesus datang hari ini, apakah ia akan mendapati aku hidup baginya? Terakhir, pelihara pengharapan. Pengangkatan bukan ancaman, tetapi janji penuh kemuliaan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangkitkan kerinduan. Ini adalah janji bahwa segera semua penderitaan akan berakhir, setiap air mata akan dihapus, dan setiap luka akan disembuhkan. Ini harapan untuk bertemu kembali dengan mereka yang telah berpulang dalam Kristus, untuk melihat Sang Juru Selamat muka dengan muka, untuk memasuki kekekalan. Inilah panggilannya. Inilah waktunya. Tak ada yang lebih penting. Tak ada prestasi, kesenangan, atau gangguan yang lebih berharga daripada kesiapan untuk bertemu Tuhan. Engkau tidak diciptakan untuk kekacauan. Engkau dipanggil untuk kemuliaan. Dan sekarang, hanya tersisa satu keputusan. Akankah kamu terus hidup seolah-olah tidak ada yang sedang terjadi? Ataukah kamu akan menyerah pada kebenaran dan mempersiapkan diri dengan segenap hatimu? Karena saat sangkakala berbunyi, tidak akan ada waktu untuk ragu. Hanya ada dua kelompok, mereka yang terangkat dan mereka yang tertinggal. Kita telah menempuh perjalanan melalui nubuatan, peringatan, dan tanda-tanda yang kini sedang terjadi di depan mata kita. Dari peristiwa di Israel hingga bahaya iman yang hanya di bibir, semuanya menunjuk pada satu kenyataan, waktu hampir habis. Pengangkatan bukanlah dongeng rohani. Ini adalah titik balik sejarah manusia. Ini adalah momen ilahi di mana yang setia akan bertemu Tuhan di awan kemuliaan, dan yang tertinggal akan menghadapi kenyataan paling gelap dalam hidup mereka. Dan tidak akan ada peringatan terakhir. Tidak akan ada hitungan mundur. Hanya sekejap mata, dan semuanya berubah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kapan, tetapi, bagaimana kamu hidup hari ini? Apakah kamu menjalani hidupmu dengan rasa takut dan hormat akan Tuhan? Apakah kamu hidup dalam kekudusan, berjaga-jaga, dan bersiap? Ataukah kamu tertidur dalam rutinitas, dalam kenyamanan, dalam iman yang setengah hati? Hari ini, kamu diberi kesempatan yang tak ternilai. Kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk memperbarui hidupmu di hadapannya. Karena tidak ada keselamatan kolektif. Tidak ada tiket masuk karena keluarga atau denominasi. Setiap jiwa akan berdiri sendiri di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi panggilan kebangkitan. Seruan untuk meninggalkan kedangkalan iman dan memeluk kebenaran yang menyelamatkan. Karena saat pengangkatan terjadi, yang tertinggal tidak akan punya waktu untuk menyesal, hanya untuk menanggung akibat. Jadi, hari ini, dengan suara kasih dan urgensi, saya berkata, bersiaplah. Hidupkan kembali api imanmu. Bersihkan hatimu. Carilah Tuhan selagi ia masih dapat ditemukan. Karena pengangkatan itu nyata. Ia sudah dekat. Dan hanya mereka yang siap, yang akan dibawa bersamanya.